Bayangkan Pak, suruh buat kapal dari kayu. Nggak, kalau memang nggak senang aku ceramah dan gini syaratnya. Nggak ngeri Pak, tadi baca Quran tak ada bunyi-bunyi, nggak ngeri Pak. Aman, kau di bawah, aku di atas, kebetulan hati aku nih. Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah orang itu main selot, kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh tuh. Latih dengan slot tuh. Ada nggak di sini judi online? Nggak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marah Pak. Tangkap itu Pak Wakam. Ini yang komunitas HP mereng ini tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot, kau menang, kau kasih makan anak binimu, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Coba kau mewakili. Langsung yang mewakili Pak Waka. Wakil belakang. Ini ketua-ketua semua ini. Sehat Pak Kapolri dan TNI kalau sudah senantiasa duduk bersanding, mudah-mudahan keutuhan NKRI selalu terjaga. Allahu Akbar. Yang terhormat Bapak siapa Pak? Hah? Oh Bapak anggota, ya kan aku nggak tahu, salah aja aku bertanya mereka. Bapak anggota Dewan, sebelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat atau mendengar sebuah ceramah, yaitu Ustadz Ucai dari Batubara. Nah, mari kita simak videonya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbanglah tinggi si burung balam. Si burung balam di atas buku. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan ketimpa tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى من سورة الأخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehat Ibu?
Alhamdulillah, malam ni agak lain ku tengok. Kenapa Ustaz? Tak nampak muka ibu tu, hitam semua. Gelap, tak nampak. Tak bisa ku tengok mana nenek-nenek, mana yang masih muda, mana nenek. Coba yang nenek pindah ke belakang aja deh, coba. Enggak, soalnya kalau udah nenek-nenek di depan makin capek ku tengok, betul. Ustaz mengejek nenek-nenek, mengejek kami Ustaz? Tidak. Itu artinya sebagai pelajaran untuk diriku. Ucai, hari ini kau masih muda, hari ini kau masih semangat, hari ini kau masih bisa berdiri tegak. Tapi yakinlah suatu saat nanti kau akan mengalami masa seperti kami. Betul? Hari ini kau bergigi, suatu saat kau akan pakai gigi palsu, Cai. Jangan sombong. Mudah-mudahan aku yakin ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini semua adalah wanita-wanita salihah, para orang tua yang salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Kok sedikit yang jawab? Janda semua macam mana? Yang jawab sedikit, cuma yang di depan, berarti yang belakang janda semua ini. Allahu Akbar, ya. Kemudian kita semua sehat ya Bu? Amin. Sehat Pak? Sehat Pak? Insya Allah. Hitam semua muka Bapak, sama macam Ibu tu. Tapi insya Allah tak nampak kita, tak nampak Ustaz wajah kami. Insya Allah hati kami semua bersih Ustaz. Amin. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wa asatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masyaikh yang hadir pada malam hari ini, yang gak bisa kusebutkan satu persatu. Wabil khusus Abuya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, salam hormat, salam takjim. Kita semua berdoa mudah-mudahan ulama-ulama di negeri Bengkalis ini senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Kalau mau negerimu berkah, kalau mau tempatmu senantiasa Allah turunkan keberkahan, muliakan ulama-ulama di tempatmu ini Bapak Ibu. Muliakan guru-guru ngaji, muliakan guru-guru MDA, muliakan tuan-tuan guru kita, abuya-abuya kita. Kenapa? Asbab mereka lah Allah turunkan keberkahan untuk negeri Bengkalis ini. Amin. Amin. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Bengkalis, Ibu Kasmarni Esos MMP, Masya Allah. Bupati Bengkalis Datuk Seri Setia Amanah, Seri Perdana Payung Negeri. Sehat-sehat Ibu, terima kasih undangannya. Aku berharap terus diundang. Kalau udah kemarin ini senang betul aku, iya. Tak kenapa, senang aja bawaannya. Kita berdoa untuk pemimpin kita di negeri Bengkalis ini senantiasa Allah jaga dan Allah kasih kekuatan. Amin. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bengkalis Datuk Seri Timbalan Setia Amanah Dr. Haji Bagus Santoso. Beliau baru hadir dari Jakarta, naik City 50 Ustaz. Rupanya rodanya nggak bisa turun, kurang oli. Alhamdulillah beliau selamat, Masya Allah. Langsung kemari beliau, tak ikut makan tadi kan. Insya Allah sehat-sehat Pak Wakil ya. Jadi gimana? Udah digandeng lagi, senang lah ya. Masya Allah. Kita doakan tetap serasi selamanya, amin. Yang terhormat, tenang aja Pak, tenang. Tadi kuncinya apa? Sabar. Merah telinga biasa itu. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Bengkalis, Insya Allah sehat-sehat Pak Dokter. Kemudian yang terhormat para Forkopimda, Kapolres Kabupaten Bengkalis, yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakapolres Bapak Faris, sehat-sehat Pak. Kemudian dan Ramil, oh Dandim, oh iya dan Ramil kecamatan. Sehat-sehat Pak Dan Ramil ya. Pak Dandim, salah.
Ini Pak Dandi atau mewakili? Langsung. Yang mewakili Pak Wakaf. Wakil belakang. Ini ketua-ketua semua ini. Sehat Pak Kapolri dan TNI kalau sudah senantiasa duduk bersanding, mudah-mudahan keutuhan NKRI selalu terjaga. Allahu Akbar. Yang terhormat Bapak siapa Pak? Hah? Oh Bapak anggota, ya kan aku nggak tahu, salah aja aku bertanya. Bapak anggota Dewan sebenarnya? Hah? Jaksaan mewakili belakang. Arah betul Ustaz ini. Bapak siapa Pak? Ayolah yang 4 itu bapak-bapak lah, mudah-mudahan sehat semua. Kemudian Kiai Haji Salman Amrillah Qori kita tadi, Masya Allah, luar biasa suaranya ya Bu. Kita mudah-mudahan kita minta kepada Allah melalui lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan beliau tadi, Allah tambah keberkahan untuk negeri Bengkalis. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita nanti adalah anak-anak generasi Quran. Amin. Tergantung mama bapaknya juga. Kalau emak ayahnya tidak mau kenal Quran, maka jangan harap anak-anakmu juga dekat dengan Al-Quran. Maka kata Nabi, ibda' binafsi, awali dari dirimu sendiri. Kalau kau mau melahirkan anak-anak yang dekat dengan agama, yang dekat dengan Quran, cinta dengan ulama, kita awali dari diri kita Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa taat kepada Allah, Allah berikan kita keturunan yang cinta kepada agama ini. Amin. Bapak Kabak Esra beserta staf dan jajarannya, InsyaAllah Pak Kabak ya, beliau baru balik haji, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau kehormati? Pak Kejaksaan, Pak Kajari, Pak Pengadilan, Pak siapa lagi? Pak Basnas. Ya udah itu aja lah semua yang nggak bisa aku sebutkan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Ibu-ibuku yang tercinta, yang di belakang, yang dengar ceramah sambil ngerumpi, lanjutkan Bu. Payah ibu-ibu ini, pantang tak tertengok, berkombur, bercakap di belakang ya. Apa-apa lanjutkan Bu ya, yang penting ibu senang insya Allah. Awak tak boleh marah-marah di sini. Kenapa? Bupatinya perempuan. Sedang awak punya bini awak tak bupati aja kurus kering. Apalagi kalau bini awak jadi bupati, apa nggak pendek nafas awak kan? Maka sehat-sehat buat kita semua. Ibu bapakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dan senang menengok kita. Kenapa Ustaz? Di saat orang yang lain sibuk dengan urusannya, di saat hari ini manusia lain sibuk dengan dunia, tapi malam hari ini masyarakat Kota Bengkalis semua berkumpul bertumpah ruah mendengarkan majelis ilmu Bapak Ibu. Maka Rasul malam ini menghadap Allah buat laporan. Apa laporannya? Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, ya, aku mau bawa laporan ya Allah. Apa itu wahai kekasihku Muhammad laporanmu? Aku mau mengadukan malam ini, mau kutunjukkan kepadamu duhai Allah, betapa cintanya umatku kepada agama ini. Mana tuh? Tunggu Bengkalis. Ngapain rupanya mereka? Mendengarkan majelis ilmu ya Allah. Tak beratap, duduk di lesehan, gelap-gelapan. Dalam hati bapak tuh, ini yang paling kami senang Ustaz. Pandang mereka ya Allah. Wah, Allah memandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Ar-Rahman Ustaz buat siapa ya? Mau kita yang beriman, mau kita yang tidak beriman, Allah kasih.
Mau kita ke masjid, kita tidak ke masjid, Allah bagi. Mau kita sholat, tidak sholat, Allah tetap kasih. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Kita yang mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Ustadz di atas bersama dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami dipandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu muslimat yang baju hijau di sana dipandang Allah. Kami Ustadz yang gelap-gelap, itu aku yang tak tahu itu. Pandi-pandi lah bercakap kau sama malaikat kan? Nih, maka Allah pandang kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan duduk kita ini mendatangkan kucuran keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan. Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Dalam hidup kita tidak pernah lepas dengan yang namanya cobaan, betul? Kenapa Allah berikan kita ujian dan cobaan? Tidak lain dan tidak bukan, Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan kita kepadanya. Allah pengen tahu tuh. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei orang-orang munkadis, hei manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepadaku lalu kau gak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita. Maka semakin tinggi keimanan orang, Pak, semakin besar ujiannya. Dulu dia cuman setahap, biasa aja ujiannya. Naik kabak, sebelum kabak kasih agak naik sedikit. Dari kasih naik kabak agak berat. Jadi kadis berat kali. Semakin tinggi maka semakin besar ujiannya, Pak. Enggak ada ujiannya kan wakil bupati seluruh hidup dia tuh. Orang fokus dengan sama aja handphone. Udah Pak, gak apa Bapak kampanye, insya Allah Kasmarni Santoso 2 periode, amin. Allahu Akbar. Dengar aja, matikan handphone, tahu siapa Bapak kampanye. Udah menang ya kalian nanti ini, amin. Selalu aja Ustaz kampanye, tidak, aku berdoa. Bukannya salah kalau orang berdoa. Tuh, hari ini semakin tinggi tingkatan kita, semakin besar ujian kita, Bapak Ibu. Jangankan kita yang manusia, suang Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah, betul? Benar nggak? Oh iya. Siapa dia? Tuh Nabi Nuh alaihi salam, Pak, contohnya. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, umatnya cuma 90 orang. Kenapa Ustaz? Oh, sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu ceramah, umatnya tutup kuping, gak mau dengar. Kalau orang sekarang Ustaz ceramah, dia main handphone. Ustaz ceramah dia berkipas, Ustaz ceramah dia di bawah panggung merokok. Itu yang merokok doakan kebakar mulutnya gitu. Aku geram aja mudahan. Dari tadi ku tahankan masam, dia pula macam kereta api mulutnya gitu. Jijik aja aku nengoknya, iya. Nabi Nuh tujuannya besar, 900 tahun berdakwah, Bapak Ibu, cuman 90 orang umatnya. 10 tahun sekali cuman dapat 1. Bayangkan Pak, kampanye 900 tahun cuma dapat 90 orang. Ibu sama ini gak bala kampanye udah menang, coba. Ngeri gak tuh? Lama-lama Nabi Nuh jengkel sama umatnya, melapor sama Allah. Ya Allah, kalau kayak gini nengok umatku, ya Allah, aku ampun, ya Allah. Ampun kenapa? Wahai Nuh, udahlah hancurkan aja lah.
Binasakan aja lah ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Nggak nyesal kau Nuh? Enggak. Ikhlas kau? Ikhlas sekali pun. Geram kali aku dah. Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah orang itu main selot, kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh tuh. Mati dengan slot itu. Ada nggak di sini judi online? Nggak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marah, Pak. Tangkap itu Pak Waka. Ini yang komunitas HP mereng ini tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot, kau menang, kau kasih makan anak binimu, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Heran aku. Ustaz, kami nggak depo, Ustaz. Walaupun kau nggak depo, tetap haram. Kenapa? Bisa melalaikan ibadah, Pak. Orang kalau sudah main spin, main slot itu, panggilan azan pun udah nggak dengar lagi telinganya. Ayo ala sholat, Big Queen, Big Queen bu. Ayo ala falah, Super Win. Ustaz kenapa apal dulu sempat main lah. Udah tegak di kereta tuh baru tau gak tau. Maka hati-hati dengan judi online. Hati-hati kita Pak. Kalau mau mengkalis nih berkah, hilangkan judi online. Mau apapun judi itu tangkapi Pak. Maka buat hati-hati. Kalau suamimu tengah malam dia belum tidur, main handphone, handphonenya mereng, positif nyelot. Gak ada cerita itu, gak ada cerita. Maka hati-hati kita. Auzubillahimin. Ya, hati-hati. Jangan nodai kemuliaan negeri Bengkalis ini dengan perkara-perkara maksiat. Betul? Kalau mau berkah turun, ya. Maka maaf, Allah ngelapor sama Allah. Binasakan saja umatku ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin. Kalau begitu, kau buat kapal ya Nuh? Kapal? Dari mana buatnya ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Bayangkan Pak, suruh buat kapal dari kayu. Apa? Nggak, kalau memang nggak senang aku ceramah dan gini caranya. Nggak ngeri Pak, tadi kan Al-Quran tak ada bunyi-bunyi. Nggak ngeri juga. Aman, kau di bawah, aku di atas. Kecil kau mati aku nih. Buat kapal Nuh dari kayu, tapi kayunya tanam dulu. Ditanam sama Nabi Nuh. Nunggukan panen kayu. Nabi Nuh mulai buat bahan untuk buat kapal. Nabi Nuh mulai buat bahtera di mana? Tengah padang pasir. Begitu Nabi Nuh buat kapal di tengah padang pasir, itu umatnya yang nggak senang sama Nabi Nuh. Semua ngitek, Pak Bu. Tengok tuh, Nuh mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Cemana mau berlayar? Nabi Nuh diam aja. Kapal selesai, belum ada perintah untuk masuk Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang tak suka dengan Nabi Nuh, maaf, buang air besar dan air kecil masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Sambung kalisnya ada juga nampak bodi. Udah gelap-gelapan sana. Tuh,
Semua tidak suka sama Nabi Nuh, buang air besar, buang air kecil ke kapal Nabi Nuh. Luar biasa nggak? Diduri rumahnya, tapi rela dia datang ke sana. Jauh rumahnya, tapi dia rela untuk mengotori kapal Nabi Nuh. Akhirnya apa? Kotor kapal Nabi Nuh. Wow. Sampai-sampai diceritakan ada orang yang sedang lumpuh. Lumpuh, tahu lumpuh? Lumpuh, nggak bisa jalan. Dipanggil ya tukang ojek. Niat kali kawan tuh. Antarkan aku dulu ke kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Nak buang. Di situ buang, Bu. Begitu dia selesai buang, dia nak bangkit, terpleset sama kotorannya sendiri. Begitu terpleset, bisa jalan dia. Langsung bercakap mulutnya kan. Woi, bisa jalan aku, woi. Kenapa bisa jalan? Terpleset ku. Waktu itu Allah udah murka. Dikirim penyakit luar biasa kan. Akhirnya orang-orang pada zaman Nabi Nuh berebut ke kapal Nabi Nuh. Ngapain Ustaz? Berebut kotorannya sendiri untuk lulur. Makanya bersyukur kau Bu, sekarang lulur ada. Nah, glowing muka ibu ada skincare. Bersyukur ibu. Kalau dulu tengok tuh pakai makanya udah ada skincare, nggak usah sombong. Kasihan ini suamimu itu. Mukamu yang berkilat, muka orang tuh yang tertekan. Betul. Kasihan awak kadang-kadang nengoknya. Awak tengok bininya, ih cantik. Mana lakimu? Ini, ya Allah, begitu. Sedih awak. Makanya Bu, kau jangan sok paten lah. Jangan mentang-mentang kau cantik, kau sombong. Ingat, cantik ganteng itu tidak menentukan manusia masuk surga, Pak. Dengar. Dengar Pak Wakil. Cantik ganteng itu tidak menentukan masuk surga. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah. Tadi pertama ceramah, aku suruh nenek-nenek ke belakang. Ini bertambah pula nenek ke depannya. Pas pula di muka aku. Ini nggak buat hilang bahan model-model begini. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu. Kalau masuk surga karena wajah, masuk surga karena penampilan. Orang Bengkalis nih tak ada yang masuk surga. Kira ganteng kali loh, kira ada yang cantik, gak ada. Kalau perkara tolak ukur masuk surga itu wajah, penampilan. Pak Wakil, nggak masuk list Pak, berat. Berat Pak, berat. Serius. Bukan wajah, bukan penampilan yang buat kita masuk surga. Kalau masuk surga karena penampilan, artis-artis duluan Pak. Aldebaran, Sahrukan, aku masuk. Kok kayaknya kan nggak senang kali. Makanya bukan perkara penampilan Pak masuk surga Bu. Wa amwalikum, dan bukan perkara harta kita masuk ke dalam surga. Kalau surga hanya dihuni hanya orang-orang yang berharta, konglomerat, pejabat yang masuk surga. Kasihan tuh tukang telur gulung, tukang pop ice, tukang es tebu, tukang balon, nggak masuk surga. Tapi adilnya Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Maka kalau hati nak elok, hati nak cantik, perbuatan nak bagus, nih kuncinya ada di hati. Macam mana hati supaya nak elok, berkah datang Ustaz? Nah, nanti kita sampai ke sana pelan-pelan. Ya kan? Insyaallah kita ngaji sampai ke sana. Ini sampai jam berapa ini? Jam? Jam 1. Ibu enak, cuma dengar mulutku koyak Bu.
Sudah. Lanjut nggak? Sampai mana tadi? Lupa. Bersih kapal apa namanya? Kapal Nabi Nuh gara-gara umatnya berebut kotorannya, Pak. Setelah kapal Nabi Nuh sudah bersih, nah baru turun perintah dari Allah. Nuh, bawa masuk umatmu ke dalam. Suruhnya umatnya masuk. Jangan lupa Nuh, bawa hewan barang sepasang. Maka Nabi Nuh cari hewan sepasang. Unta sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, itik sepasang, ayam sepasang, nyamuk sepasang. Nyari nyamuk ini yang nggak mau gitu. Nyari nyamuk sepasang gitu. Kenapa semua mau ikutan? Bandal, sepasang aja kata Allah, pensiun aja katanya. Udah masuk semua, tutup bahtera. Begitu bahtera ditutup, Pak, seketika Allah turunkan hujan yang lebat, tsunami di mana-mana, kapal mulai bergerak, akhirnya kapal mulai berlayar. Begitu kapal mulai berlayar, Nuh risau. Kenapa Nuh risau, Ustaz? Karena ada dua orang yang dia cintai nggak nampak. Siapa? Anaknya sama istrinya. Dia keliling kapal, ditariknya anaknya, dicarinya. Ada yang nampak kanan, ada yang nampak kanan, ada yang nampak kanan. Nggak ada. Pening Nabi Nuh. Ada yang nampak kanan? Nggak ada. Risau Nabi Nuh, naik ke atas kapal dicari. Nabi Nuh mulai teliti satu-satu bukit. Ternyata anaknya ada di salah satu bukit itu, Pak. Arahkan kapalku ke sana. Mengarah kapalku ke sana, Pak. Dipanggilnya anaknya. Kanan! Kanan! Nyambung aja mulutnya. Dia macam apa? Lalu konsentrasi aja. Kanan. Masuk nak, ikut papa. Itulah kira-kira. Nanti kau mati nak. Enggak papa, aku bisa berenang papa. Jangan, walaupun kau sering berenang di laut Bengkalis, mati kau kanan. Ini ujian Allah, ini murka Allah kanan. Ayo masuk. Enggak, bandang dihantam gelombang, meninggal. Sedih, Nuh, sedih, belum hilang, teringat biniku mana ya? Cari dia bininya. Ada nampak biniku? Cari sama Nabi Nuh, gak ada yang nampak bininya, Pak Bu. Nabi Nuh naik ke atas kapal balik, ditengok di bukit-bukit itu. Wah, itu di sana biniku. Arahkan kapal ke sana. Oke, kapal ngarah ke sana, dipanggilnya bininya. Mimi. Udah denger aja apa? Ceramah kan cuma denger aku yang ceramah, udah tenang aja lah. Mimi. Perasaan di rumah dipanggil Mimi. Mimi, ikut pipi Mimi. Nanti kau meninggal Mimi, ikut pipi. Enggak pipi, Mimi bisa. I am his Wonder Woman, you know. Itu bandalnya perempuan. Jangankan suaminya yang memerintah, ciptaan Allah pun dirubah. Itu perempuan, Pak. Dengar, perempuan. Oh, kecuali ibu bupati ya, gue. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, semoga ceramah yang kita dengarkan yaitu
dari Ustadz Ucai Batubara ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nah, ambillah hikmah dan manfaat dari video ini, jangan kita cuma mendengar lucu saja, tetapi banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita ambil dari video ini. Semoga ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.